Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Melati Widyasari, NIM 19026112228. Kali ini saya akan presentasikan materi mengenai RW Manajemen. Presentasi ini dibuat dalam rangka mengikuti kepaniteraan klinik media atau KKM di bagian anestesiologi, RSUP Sanglah dan Pasar. RW Manajemen. RW Manajemen ini merupakan satu tindakan medis yang digunakan untuk melapangkan jalan nafas ataupun menghilangkan sumbatan pada jalan nafas. Dapat juga dilakukan hal-hal yang menghambat terjadinya sumbatan jalan nafas. Hal yang dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas ini misalnya lidah, benda asing, isi lambung, tumor, dan lain sebagainya. Teknik RW Manajemen. Jadi teknik RW Manajemen ini ada dua, yaitu RW Manajemen dasar dan RW Manajemen lanjutan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai RW Manajemen dasar, yaitu merupakan teknik jalan nafas yang tidak memerlukan alat-alat khusus dan pelatihan khusus bagi penolong. Teknik ini merupakan teknik yang sering dilakukan dalam keadaan darurat karena bersifat cepat, mudah, dan tidak invasif. Kemudian yang kedua, RW Manajemen lanjutan, yaitu merupakan teknik RW yang memerlukan alat-alat khusus dan pelatihan khusus pada pemberian pertolongan. Contoh alat yang diperlukan yaitu laryngoskop. Laryngoskop ini digunakan untuk mencari sumbatan jalan nafas pada saluran nafas. Teknik ini umumnya dilakukan pada pasien pembedahan atau pasien dengan luka kritis, ataupun pasien anestesi yang memerlukan ventilasi buatan. Tersedak atau choking. Pembebasan jalan nafas akibat tersedak dapat dilakukan dengan cara menghilangkan benda asing yang menghambat jalan nafas dengan cara mengeluarkan benda asing tersebut. Diawali dengan cara evaluasi pasien, yaitu dengan mengajak berbicara, lalu inform consent, kemudian minta pasien untuk batuk. Jika tidak berhasil, dapat dilakukan Heimlich maneuver. Jadi Heimlich maneuver ini merupakan teknik RW Manajemen dasar. Salah satu dari teknik RW Manajemen dasar. Manuver Heimlich maneuver ini bertujuan untuk membebaskan jalan nafas dengan cara memberikan tekanan pada abdomen yang akan merangsang refleks muntah pasien. Hal ini dilakukan dengan cara berdiri di belakang pasien, kemudian penolong akan menekan bagian atas abdomen ke arah dalam, lalu ke arah atas. Dan tekanan ini dilakukan dengan menggenggam tangan dan digenggam pada area atas abdomen seperti yang ada di foto, yang ada di gambar. Jika pasien tidak sadar pada proses ini, dapat dilakukan abdominal thrust. Selanjutnya, pencegahan sumbatan. Jika pasien tidak sadar, dapat dilakukan pencegahan sumbatan yang berfungsi untuk mencegah aspirasi asam lambung dan isi lambung ataupun darah. Manuver yang digunakan adalah head tilt dan chin lift. Hal ini berfungsi mencegah sumbatan jatuh ke dalam paru lebih dalam sehingga mudah dikeluarkan. Jadi, selanjutnya, teknik supraglotis. Teknik supraglotis ini termasuk ke teknik RW Manajemen lanjutan.
Hal ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melibatkan alat yang akan diletakkan di atas glotis. Teknik ini dilakukan untuk memberikan jalan nafas tanpa masuk trakea. Jenis alat yang digunakan untuk teknik ini berupa NPA atau nasopharyngeal airway dan ataupun OPA atau oropharyngeal airway. Keuntungan dari teknik-teknik ini yaitu rendahnya resistensi airway, ventilasi spontan, dan melindungi jalan nafas dari sekresi nasal maupun gastrik. Yang pertama NPA atau nasopharyngeal airway. Alat NPA ini berupa selang karet ataupun plastik yang dimasukkan melalui hidung hingga ke faring bagian posterior. Teknik ini dapat memberikan pasien ventilasi spontan ditambah dengan ventilasi mesin seperti menggunakan ventilator. Selanjutnya OPA atau oropharyngeal airway. Teknik ini merupakan jalan nafas buatan yang dibuat dari plastik kaku digunakan dengan cara memasukkan ke mulut pasien hingga berada di supraglotis. Umumnya digunakan pada pasien-pasien yang memiliki lidah yang besar. Teknik ini dapat memicu refleks muntah sehingga baiknya digunakan pada pasien yang teranestesi. Selanjutnya ETT. Teknik ini meliputi alat yang masuk melalui mulut ke glotis dan ke trakea. Teknik ini umumnya digunakan saat pembedahan yang disebut dengan intubasi trakea. Teknik ini digunakan dengan menggunakan alat yang berupa plastik yang fleksibel dan kemudian dimasukkan ke trakea. Teknik ini berfungsi menjaga potensi jalan nafas serta memasukkan obat-obatan inhalasi tertentu untuk pemberian dalam rangka intra-anestesi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.